Nah, gimana sih cara kita ngebangun, kepercayaan customer di setiap interaksi dengan ragu-ragu awalnya nih, datang dengan zero expectation. Kita ngebangun, kepercayaan customer di setiap interaksi gitu kan. Nah, yang pertama tuh kita harus Halo semuanya, selamat datang di MeTalk, sebuah ruang di mana kita bisa berbagi ide, kita juga bisa belajar dari pengalaman dan juga menemukan cara baru untuk menghubungkan manusia dan teknologi. Mungkin sebelumnya kenalan dulu kali ya. Di sini bersama aku, Puspa, Customer Success Mitel. Di episode perdana ini kita akan bahas topik yang kayaknya masih jarang banget nih dibahas, tapi ternyata cukup umum nih terjadi di pelaku industri beauty service. Seperti kita tahu juga kalau beauty service kita kan emang lagi naik banget ya. Beauty industry kita pun nggak kalah sama yang luar dan saingannya pun bagus-bagus lah kita pun. Nah, tapi ada pertanyaan lagi dari permasalahan ini. Kenapa para customers kita ini kayak agak susah nih bisa bertahan lama dengan suatu brand? Padahal kayaknya kita udah kasih service yang maksimal, experience-nya udah maksimal, tapi ada underlying issues nih yang mungkin harus kita ulik lagi. Nah, karena itu hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi bersama seorang narasumber yang udah lama memahami gimana cara si beauty industry ini bekerja, nggak hanya dari luar tapi juga dari dalam. Please welcome dengan narasumber pertama kita, yaitu Mbak Dana dari RH. Halo Mbak Dana. halo Mbak Halo. Puspa, halo Mainers. Oke, mungkin boleh kenalan dikit dulu kali ya, biar kita cair dikit nih. Oke, halo semuanya, nama saya Rosya Dana, biasa di tim panggil saya Dana. Saya saat ini bekerja di RH Klinik sebagai branch digital clinic manager. Thank you Mbak Dana untuk waktunya ya. Berarti Mbak Dana udah berapa lama nih di RH berarti? Oke, kalau di RH sendiri saya udah cukup lama ya Mbak Puspa, sejak 2011. Oh, oke. Oke, Lumayan tapi bergelut di bidang digital klinik ini sudah 5 tahun terakhir. Oke, siap. Berarti hari ini kita siap ya Mbak ya. Kita akan Oke. bahas nih soal dari gimana sih experience-nya dari tim RH dan juga kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari ya dari RH. Oke, ready. Oke, nah tadi juga aku sempat bahas ya di awal, kayak raise dikit sih topik soal customer loyalty. Tapi kan customer loyalty sendiri itu sebenarnya nggak bisa langsung terjadi ya, itu adalah outcome dari usaha kita. Nah, outcome usaha kita sendiri pun sebenarnya banyak nih pondasinya. Salah satu dasarnya banget itu kan dari customer interactions. Nah, di customer interactions ini nih yang paling mendasar, sebenarnya gimana sih kalau di RH sepenting apakah si customer interactions kalau boleh tahu? Oke, kalau di beauty industry sendiri ya Mbak, I think bukan hanya di beauty ya, tapi hampir di semua industri yang masuk ke kategori B2C company ya, yang mana customer-nya itu adalah end user. Itu komunikasi atau interaksi itu jadi pintu masuk pertama ya, bahkan dari sebelum consumer itu pakai produk atau services yang kita punya gitu kan. Nah, setiap consumer kan punya kebutuhan yang unik ya. Kemudian apalagi berkaitan dengan permasalahan kulit nih yang sifatnya personalized gitu kan. Bahkan kadang tuh sensitif gitu. Nah, ada beberapa consumer tuh yang datang ke kita dengan rasa nggak percaya diri, dengan rasa insecure gitu kan. Nah, di titik ini tuh kita menyadari ya bahwa di beauty industry tuh sebetulnya yang dijual bukan cuma produk atau services aja gitu, tapi juga trust gitu kan ya. Nah, gimana sih cara kita ngebangun kepercayaan customer di setiap interaksi gitu kan. Nah, yang pertama tuh kita harus membuat customer tuh merasa didengarkan ya. Tentunya tuh dengan empati gitu. Sesimpel ketika ada customer itu nanya atau selesai menceritakan keluhannya, biasanya kami tuh akan merespon dengan, oh iya Bapak Ibu, keluhan yang Bapak Ibu alami, beberapa juga dialami oleh pasien kami gitu. Mereka datang ke kami untuk mencari solusi. Nah, respon sederhana seperti itu tuh bisa membuat consumer merasa nggak sendiri nih. Bisa relate lah ya. Iya, bisa relate, nggak sendiri mengalami hal itu gitu. Nah, di titik interaksi pertama ini kita udah bisa ngebantu consumer tuh untuk menurunkan tingkat stresnya gitu. Nah, setelah merasa didengar, dalam interaksi kita juga harus membuat consumer itu merasa dipahami ya. Yang ketiga adalah edukasi atau informasi. Nah, tapi aku lebih suka nyebutnya empowerment. Kenapa? Karena ketika kita
memberikan saran atau menjelaskan kenapa suatu treatment itu dibutuhkan, kita tuh juga menjelaskan bagaimana sih bahan aktifnya tuh bekerja ke customer gitu. Jadi customer akan merasa dilibatkan gitu, bukan hanya dijadwalin aja. Jadi nggak Gitu yang kayak sih. langsung ngasih produk nih pakai ya gitu, tapi ada Iya, pemahamannya dulu. betul. Ada Oke. latar belakangnya lah, Iya, background di heeh. belakangnya Jadi gitu. mereka pun kayak nggak cuma disuapin, tapi ada Paham, koneksinya ya. betul. Oke, tapi tadi kan udah sempat dibahas juga ya soal berapa komunikasinya. Nah, kalau boleh dijelasin dulu kali ya Mbak, biar kita ada konteks ya. Sebenarnya komunikasi secara layout, komunikasi tersendiri itu ada apa sih? Kayak kapan aja terjadi komunikasi dengan Oke. customers? Kalau di RH itu biasa interaksi atau komunikasi terjadi ketika customer itu making an appointment Oke. ke cabang misalnya. Kemudian ask a question about information, treatment, produk, kemudian konsultasi online juga bisa, kemudian komplain sih biasanya itu. Oke. Tapi kalau misalkan sebelum itu belum ada komunikasi nih langsung ya? Iya, biasanya kalau customer yang datang ke kita, nah itu interaksinya sejenis itu, gitu. Kecuali kalau misalnya kita outbound saat ini memang kita belum ada ya untuk ke customer kita lakukan pendekatan terlebih dahulu ke customer melalui outbound calls itu belum ada. Jadi based on inquiries aja. Based on inquiries. Oke. Gitu. Nah, tapi tadi kan emang sebenarnya ya interaksi yang aktif lah ya. Kita terlibat interaksinya itu kalau misalkan mereka bertanya ke kita. Betul. Nah, tapi kan sebenarnya mungkin dari sisi customers mereka tuh udah ngerasa ada image lah ya yang terbentuk sebelum kita memang memulai komunikasi tersebut. Dan sebenarnya tadi beauty industry atau beauty service kalau klinik ya itu kan nggak cuma produk doang yang kita tawarkan ya. Betul. Gimana sih sebenarnya cara membentuk kesan pertama itu sebelum mereka akhirnya ketemu dengan kita gitu? Oke. Bener sekali sih Mbak. Jadi banyak orang itu yang mengira kalau layanan kecantikan itu dimulai pada saat menggunakan produknya atau pada saat datang untuk treatment ke klinik. Padahal kesan pertama tuh dibentuk jauh sebelum itu. Itu dibentuk pada saat customer tuh pertama kali menghubungi kita ya, baik itu via telepon atau WhatsApp ya kan. Nah, di titik ini nada suara yang ramah, kemudian kecepatan merespon, kemudian informasi yang jelas, itu tuh bisa membuat customer tuh menjadi lebih yakin gitu untuk melangkah ke tahap selanjutnya gitu. Karena customer akan merasa nih, oh saya bakal dapet service yang sama baiknya nih At least gitu. kita udah tahu lah pengalaman sebelum ketemu orangnya. Betul. Udah oke, berarti ketemu pasti lebih bagus lagi Lebih dong, bagus lagi. gitu kan. Nah, karena itu kenapa di RH kami tuh menganggap bahwa customer journey itu dimulai di detik pertama interaksi. Oke, berarti dari awal call atau dari awal chat? Betul. Sudah terkontrol semuanya. Betul. Oke. Nah, tadi kan ya, kita kan pas kita interaksi itu kita nggak cuma mengandalkan ya komunikasi doang ya. Kita kan nggak cuma ngobrol ya. Kita pengen ada build trust-nya. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Dana sendiri ya, ngerasa nggak sih kebentuk trust ini dari komunikasi yang sudah terjadi? Oh, tentu ngerasa kebantu banget ya Mbak. Kita tuh pernah ada case, jadi pasien itu datang ke kita itu udah dengan ragu-ragu awalnya nih, datang dengan zero expectation gitu. Kenapa? Karena mereka punya background yang kurang menyenangkan misalnya di tempat yang lain. Misalnya masalahnya nggak selesai atau kesembuhannya nggak didapatkan gitu kan. Nah, untuk customer-customer yang seperti ini yang udah punya trust issue, nah kita tuh membangun komunikasinya untuk ikatan emosionalnya tuh dengan cara memberikan komunikasi tuh yang pastinya konsisten ya. Kemudian kita kasih informasi tuh yang jujur karena mereka udah trust issue nih, jadi dia butuh informasi yang benar-benar jujur gitu kan. Nah, selain itu kita juga rajin atau rutin nge-remind ngirim chat, itu kita menanyakan, kita follow up misalnya after treatment 7 Di hari. aftercare-nya pun ada ya. Betul, aftercare kita kirimkan chat, kita tanyakan bagaimana kondisinya, apakah ada perubahan atau ada yang mau disampaikan nih, ada efek samping atau gimana gitu ya. Nah, kemudian kita juga memberikan saran ya supaya treatment kali ini bisa lebih optimal. Nah, Bapak Ibu disarankan untuk tepat waktu nih konsultasi ulangnya. Kita bantu nih jadwalin supaya nanti tuh nggak lupa. Kayak gitu. Nah, ini kan hal-hal sederhana ya maksudnya, tapi customer merasa diperhatikan gitu. Personalized. Nah, ini tuh
akhirnya pasien tuh jadi pasien loyal gitu loh, Mbak, Oh. bertahun-tahun. Yang awalnya tuh datang ragu nih, zero expectation, tapi dengan komunikasi kita bisa mendorong pasien tersebut untuk jadi pasien loyal gitu. Nah, yang mau di-highlight adalah ini tuh membuktikan ya bahwa untuk membangun loyalitas customer itu tuh nggak cuma dari promo atau diskon aja gitu, tapi bisa lewat human touch dalam komunikasi gitu. Kalau promo diskon kan kayak cuman kayak nangkep orang tapi sebentar doang ya. Betul. Tapi in long term, long run-nya memang harus dari trust-nya tadi. Trust-nya itu tadi. Dan gitu. tadi kan sebenarnya kalau case-nya orang itu kan ada trust issues ya. Dia datang sebenarnya karena pengalaman dia di tempat lain ya. Iya. Tapi sering berarti kayak gitu. Maksudnya orang ngebandingin pengalaman dia di tempat lain, padahal ini tempat baru nih di RH gitu kan, dia belum nyoba tapi langsung udah ada stereotype gitu. Iya, pernah ada beberapa kali yang kayak gitu, kayak yakin bisa sembuhin saya gitu, yakin treatment ini akan works nih di saya ya, kayak gitu-gitu. Langsung bling-bling gitu ya atau enggak gitu Iya, kan. betul. Ketika kita tawarkan ya udah, akhirnya kan keluar sendiri nih ceritanya dari customer. Saya udah ke klinik ini tapi nggak sembuh, yakin nih RH bisa sembuhin saya. Nah itu kan kalau kayak gitu nggak bisa ya kita tawarin promo, diskon kan nggak bisa nih. Dia butuh trust kan gitu. Oke. Tapi iya sih, maksudnya kayak emang apa ya, walaupun kita lihatnya kan ya customer experience-nya di tempat lain gitu kan, harusnya nggak relevan dong sama yang kita tawarkan, tapi ternyata mereka banyak bawa stereotype itu ya. Oke, prejudice tetap ada, walaupun sebenarnya kita ya service-nya beda gitu ya. Nah, tadi kan sebenarnya kalau secara komunikasi, oke, kita bisa bikinnya personalized, tapi kan ya kita gimana pun juga scale-nya industri ya, kita industri bisnis beauty service dan beauty industry, dan gak mungkin kita bisa semuanya personalized, pasti ada sistem yang ngedukung. Nah, sebenarnya kalau di tim RH sendiri, sistem apa aja sih yang udah dipakai yang bisa mendukung si customer interactions ini? Oke, kalau bicara soal kecepatan merespon ya, kemudian informasi yang akurat, kan balik lagi ya ke konsistensi pelayanan ya. Nah, kalau kita bicara hal-hal yang seperti itu, tentunya kita butuh sistem yang utuh ya, sistem yang lengkap, ya kan, yang utuh, kemudian user friendly, mudah digunakan, terintegrasi ya satu sama lain gitu kan. Contohnya kayak misalnya sistem teleponi dan chat management ya. Nah, kombinasi dari dua sistem ini nih, Mbak, itu tuh bisa menampilkan semua history conversation pasien secara real time di dashboard gitu. Nah, kalau semua informasi pasien tuh bisa kita akses dengan mudah, bisa diakses agent dengan mudah, tentunya nggak hanya kecepatan merespon aja ya, tapi pelayanan yang konsisten, personal, itu tuh bisa didapatkan gitu. Di sisi customer gitu, dan tetap bisa relevan ya kayak gitu. Nah, dengan data yang lengkap di satu layar itu bisa membuat customer itu dapatkan solusi tanpa harus cerita berulang-ulang kali. Karena paling nggak kita udah punya records-nya, pas mereka datang ya tinggal follow up, jadi kita nggak mulai dari awal lagi ya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya kan tadi kita kan ada bentuk sistem teleponnya terintegrasi. Nah, kalau si sistem telepon yang terintegrasi ini menurut Mbak Dana di tim RH sendiri, apakah emang jadi titik balik lah dari experience untuk customer interactions-nya? Oke, betul Mbak, karena integrasi komunikasi ini tuh bikin perjalanan customer tuh jadi lebih mulus dan lebih mudah ya. Mereka tuh bisa berpindah nih dari WhatsApp ke telepon, dari email ke sosial media, tapi nggak perlu nih ngulang-ngulang ceritanya lagi gitu loh. Jadi customer tetap dikenali nih, walaupun mereka tuh menghubungi dari touch point yang berbeda-beda gitu kan. Nah, Mital ini kan ngebantu kami menjembatani kebutuhan itu dengan adanya insight, kemudian analisa percakapan, transkrip, ya kan, automate transkrip. Nah, voice to text juga analisa. Nah, ini tuh membuat customer tuh nggak kehilangan human touch gitu dalam interaksinya gitu. Jadi ini bisa membangun konsistensi pasien ya, dan kepercayaan itulah yang bisa mendorong mereka tuh untuk balik lagi ke kita. Jadi aman dari customer ya, mereka share, dari kitanya sendiri kita yang handle, kayak human touch-nya tetap maksimal. Tapi at the same time sebenarnya secara back end kita udah dilengkapi sama sistem yang udah terintegrasi yang bisa support dari sistem komunikasinya ya. Itu dari chat, dari call, dari email dan social mediasnya. Betul. Nah, kalau boleh tahu juga nih, sebenarnya sejak pakai Mitel kan kita udah lumayan lama juga ya kalau dari tim RH. Nah, perubahan apa sih yang paling dirasa dari komunikasinya? Oke, perubahan yang paling kita rasakan banget nih ya Mbak, itu tuh dari efisiensi ya. Yang pertama dari efisiensi, kemudian yang kedua dari kualitas percakapan tentunya ya. Karena Mitel kan bisa menganalisa setiap incoming call nih
ya kan? Nah, kita tuh bisa lihat fog ratio, kemudian kita juga bisa lihat kecepatan merespon, kemudian juga poin-poin yang, bisa ditingkatkan. Nah, bahkan secara respon time sejak Mhm. kita pakai Mitel tuh naik kalau sampai 30% Oke, tapi gitu. awalnya emang sekitar gimana, Mbak, kalau response time? Awalnya respon times kita itu sekitar di angka, 16 detik, 17 detik. Nah, Oh, sekarang sebenarnya udah cepet juga ya sebenarnya, iya, sekarang 16 naik detik, jadi sekitar, 10 sampai 11 detik. 10 sampai 11 detik, dan itu Iya, di-support oleh berapa agents nih saat ini? saat ini kita punya 10 agent. 10 agents. Queries-nya Betul. pun emang terus-terusan ada ya. Iya, Tapi kalau tim RH berarti, dari operations hour-nya adakah jamnya? Apa emang support 24/7 juga? ada Ada operational operations hour. hours, iya, Oke, tapi emang, during that operations hour emang bisa lebih meningkatkan betul, efektivitas kita juga ya. betul. Oke, sip. Ini, lumayan langsung banyak banget ya itu informasinya. Jadi kita baru bahas soal customer interactions, dan si customer interactions sendiri pun ya tadi, kita baru belajar juga bahwa ya, kita pengen menuju kita pengen manifestasi ke suatu hal yang lebih besar, tapi kita juga harus mulai dari dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasar inilah pondasinya salah satunya si customer interactions yang bisa ngebantu kita nge-build dari, tadi pondasi ke implementasi dan juga, our ultimate goal lah ibaratnya ya. Nah, kayaknya kalau emang dari customer interactions pun, dari tim RH pun kita bisa melihat ya perubahannya seperti apa. Dari apa sih yang dicari oleh si customer, apa yang bisa kita provide, dan apa juga yang bisa di-support oleh si teknologi ini, in this case, yaitu oleh Mitel atau misalkan dari, sistem komunikasi lainnya.